Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan lahir batin sehingga kita dapat menonton tayangan ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita bisa rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Liska Sentosa Aisyah MA sebagai dosen mata kuliah tablik yang selalu sabar dan ikhlas dalam membimbing kami. Dan tak pula saya lupakan dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya khususnya kelas IAT 1C yang semoga selalu diberi semangat untuk menggapai cita-cita memajukan agama, nusa dan bangsa. Amin. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang dunia tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Berkreasi di dunia pun demikian. Semakin akhir dunia, semakin rakus manusia akan dunia. Kenapa? Karena dunia penuh dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di antaranya nikmat harta, nikmat jabatan, keindahan, dan lain-lain. Namun, kenikmatan di dunia ini jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya ke laut. Lalu lihatlah apa yang dibawa jarinya itu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dunia jika diumpamakan dengan kita mencelupkan jari ke dalam air laut, lalu kita tarik kembali jari kita, apa yang tersisa di jari kita tersebut? Itulah dunia, tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Sungguh, merupakan hal yang bodoh bila seorang insan menambatkan kalbunya ingin mengejar kenikmatan dunia. Hatinya sibuk dengan angan-angan panjang, seakan-akan ia akan hidup di dunia 1000 tahun lamanya. Jerih payahnya semata-mata untuk mengejar dunia, sementara akhirat bukan perkara yang penting lagi baginya. Demikianlah keadaan manusia yang jiwanya telah terjangkiti penyakit wahan atau penyakit cinta dunia dan takut kematian, yang disebut juga dengan hubud dunia. Betullah yang mengatakan hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan, merupakan induk segala kesalahan atau maksiat serta perusak agama. Penyakit wahan atau hubud dunia, penyakit inilah yang menyebabkan seorang muslim menjadi lemah, sehingga musuh-musuh dengan leluasa menebar rasa takut dan sifat pengecut dalam dirinya. Setan-setan dengan mudah menyesatkannya, sementara orang-orang kafir dan musuh Islam lainnya memandang umat muslim yang cinta dunia dengan sebelah mata. Saya pernah mendengar sebuah ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad LCMA dalam sebuah akun Instagram. Beliau bercerita tentang tamsilan dari peristiwa Rasulullah SAW saat melakukan Isra wal Mi'raj. Beliau bercerita, Nabi SAW sewaktu Isra Mi'raj dampingi oleh malaikat Jibril dengan naik buraq menuju ke langit Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan,
banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruhnya memiliki tamsilan atau arti. Setiap Nabi Muhammad melihat sesuatu, beliau langsung bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah maksudnya itu?" Kemudian Jibril pun menjelaskan demikian. Nah, suatu ketika dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua atau nenek-nenek yang sudah sangat kempot-kempot dan peot-peot, tapi berdandan norak dan menor supaya kelihatan muda dan cantik. Pakai lipstik lah, pakai inilah, pakai itulah, segala macam ia gunakan agar terlihat muda dan cantik. Wanita tua itu memanggil Rasulullah, seumpama, "Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad," yang artinya, "Hei Muhammad, sinilah sebentar, duduk-duduklah sebentar, ngobrollah sebentar." Nabi Muhammad sempat melihat atau menengok, tetapi tidak mengubrisnya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, beliau kembali bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai saudaraku Jibril, itu tadi maksudnya apa? Perempuan tua yang berdandan dengan menor dan norak itu siapa?" Jawab malaikat Jibril, "Hai Muhammad, itu ibarat dunia yang sekarang engkau sedang huni. Dunia itu udah tua, udah mau mati. Sebentar lagi duniamu ini akan habis. Kiamat sudah dekat ya Muhammad. Untung kamu tadi tidak memenuhi panggilannya. Kalau sempat engkau berhenti sejenak untuk memenuhi panggilan perempuan yang tua tadi, maka umatmu ke depan, hai Muhammad, akan menjadi penggila dunia." Dari potongan kisah yang dibawa Ustadz tersebut, kita bayangkan Rasulullah hanya melihat perempuan tua itu saja, tidak menyapa apalagi duduk mengobrol. Umat manusia zaman ini sudah tinggi bobot dunianya. Kebanyakan manusia sangat berambisi untuk mengejar kesuksesan di dunia, tapi lupa mengejar kesuksesan di akhirat, yang kelak akan menjadi kehidupan bagi kita. Mereka semua terlena dengan keindahan yang ada di dunia, semua kenikmatannya. Padahal mereka tertipu dengan kenikmatan itu, karena kenikmatan yang sejati, keindahan yang sejati hanya ada di akhirat. Panjang angan-angan, merasa masih berusia panjang, adalah penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia. Jika penyakit ini menjangkiti seorang muslim, maka itu akan membawa kepada indikasi yang lebih serius. Misalnya, ia mulai menjauhi perintah Allah, enggan bertaubat, cinta kepada dunia, lupa akan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hati menjadi keras. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang dipaparkan dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al Imran ayat 185. Oleh karena itu, seorang muslim harus zuhud terhadap dunia dan harus bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas dengan rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Setiap muslim dan muslimah juga harus ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah, dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadah, melaksanakan ketaatan kepadanya, dan menjauhi larangannya, maka Allah pun akan menutupi kefakiran kita. Janganlah kita disibukkan dengan dunia, dengan angan-angan, cita-cita, main-main, senda gurau, dan menumpuk harta-harta kita yang membuat kita tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk zuhud terhadap dunia, tidak tamak kepada dunia, tidak panjang angan-angan, tidak mengharapkan sesuatu pada apa yang ada di tangan manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan.
yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menghadapi fitnah dunia, fitnah syahwat, dan syubhat. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.